kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita teman-teman untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita mengatakan hidupku menggenapi firman. Biarlah pujian ini menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita. Kita katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita serahkan kepada hamba-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami sungguh sangat bersyukur dan berikan kami kesempatan bisa berkumpul bersekutu bersama pada malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan hadir dalam sukacita kami. Rasanya kami mau duduk diam, kami merindu firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberkati setiap hati kami, menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap dipenuhi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berfirman dan bersabarlah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom, selamat malam. Tidak perlu perkenalan lagi ya? Sudah dikenal. Boleh. Salam kenal aja Kak Arlis. Oke teman-teman, pada malam hari
ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Daripada orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini saya jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Slide-nya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Baik, saudara-saudari, saya percaya bahwa setiap kita pasti tidak seorang pun yang mau disebut sebagai orang yang bodoh. Atau mungkin ada di antara kita yang mau disebut sebagai orang bodoh? Tentu tidak ya. Karena julukan bodoh selain tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, julukan bodoh juga adalah sebuah bentuk penghinaan bagi seseorang. Tentunya semua orang menginginkan yang terbaik. Amin, saudara? Amin. Nah, semua orang pasti menginginkan hidup yang baik, hidup yang berhasil, dan juga hidup yang sukses. Dalam teks pembacaan kita malam ini, di sini dia sedang menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan orang yang bodoh dan juga kehidupan orang yang berhikmat. Nah, saudara-saudari, bodoh yang dimaksud di sini itu bukan bodoh karena dia tidak berpendidikan tinggi, bukan bodoh karena dia tidak bersekolah, bukan bodoh karena tidak pintar secara intelektual. Namun, bodoh yang disebut di sini adalah, bentar ya, slide-nya sebentar. Nah, bodoh yang disebut di sini adalah orang yang bebal. Jadi orang bebal itu disebut sebagai orang yang bodoh. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau disebut sebagai orang bodoh. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak disebut sebagai orang yang bodoh? Agar kita tidak disebut sebagai orang yang bodoh, maka kita harus hidup di dalam didikannya Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam didikannya Tuhan? Karena hal yang pertama di sini adalah orang yang hidup dalam didikan Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat di dalam bekerja. Dapat kita lihat tadi di ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi begini teman-teman, misalnya ada sebuah besi, parang atau kapak misalnya. Jika besi itu kita gunakan terus-menerus, otomatis besi itu akan menjadi tumpul. Nah, ketika besi yang tumpul itu kita gunakan, maka dia akan menguras tenaga kita, hanya akan menghabiskan tenaga kita dan juga akan memperlambat pekerjaan kita, sehingga dia tidak memberikan hasil yang baik dalam pekerjaan kita. Jadi seharusnya bagaimana? Nah, supaya besi yang kita gunakan itu tidak membuat tenaga kita terkuras, maka
besi yang kita gunakan itu harus kita asah dulu. Sehingga setelah kita asah, besi itu menjadi tajam dan akhirnya kita dapat menggunakannya dengan maksimal. Pekerjaan kita cepat selesai dan tenaga kita juga tidak akan habis. Jadi di sini besi harus diasah supaya tajam karena ketika besi itu sudah tajam karena diasah maka akan mempercepat pekerjaan dan juga meringankan pekerjaan. Namun selanjutnya di ayat yang ke-10 di sini pengkhotbah berkata, yang terpenting bukan persoalan tajamnya, tetapi yang terpenting adalah hikmat. Bukan tidak penting sih sebenarnya masalah tajam. Bukan tidak penting sebenarnya masalah pintar. Bukan tidak penting masalah kecerdasan. Tetapi yang lebih penting di sini adalah hikmat. Tentunya orang yang memiliki hikmat pasti pintar. Orang yang memiliki hikmat pasti cerdas. Tidak semua orang yang cerdas, tidak semua orang yang pintar itu memiliki hikmat. Mengapa saudara-saudari? Karena ada orang yang tajam, pikirannya tajam yang dimaksud di sini cerdas, pikirannya tajam karena pintar, pikirannya tajam karena memiliki pendidikan tinggi, justru ketajaman pikirannya itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Malah ketajaman pikirannya, kepintarannya hanya merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Itulah sebabnya di dalam ayat ini dia berkata yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Karena orang yang memiliki hikmat adalah orang yang tahu apa yang harus ia kerjakan dan apa yang harus ia lakukan. Jadi supaya kita berhasil dalam melakukan pekerjaan kita, maka kita harus hidup di dalam didikannya Tuhan. Mengapa? Supaya kita memiliki hikmat. Supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh, karena ketika kita menjadi orang yang bodoh, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika alat yang kita gunakan tumpul, karena kita bodoh, kita gunakan terus-menerus. Tetapi ketika kita memiliki hikmat, maka besi yang kita gunakan tadi, karena dia tumpul, makanya kita asah, supaya besinya itu memberikan hasil yang baik ketika kita bekerja. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi besi yang tumpul. Nah ketika kita menjadi besi yang tumpul, kita akan dikatakan sebagai orang yang bodoh. Nah, supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang bodoh, maka kita harus hidup di dalam didikannya Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berhikmat dan juga berhasil di dalam pekerjaan kita. Nah, poin yang kedua, kenapa kita harus hidup di dalam didikannya Tuhan? Karena orang yang hidup dalam didikan Tuhan adalah orang yang berhikmat dalam menggunakan waktu. Terbaca di dalam ayat yang ke-11. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jadi misalnya ada seorang mantra, ia belum mengucapkan apa-apa, tetapi ular sudah duluan memagutnya. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Tetapi kita harus bekerja, melayani tepat pada waktunya. Seorang pemantra di sini belum melakukan apa-apa, masih dalam proses persiapan. Mungkin dia masih mempersiapkan kata-kata mantra apa yang harus dia ucapkan ketika dia ketemu ular di jalan. Tetapi kata-kata mantranya itu belum dia ucapkan, ular sudah lebih dulu memagutnya. Jadi terlambat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada begitu banyak orang karena keterlambatannya, karena tidak efektif dan tidak efisien dalam menggunakan waktu, akhirnya rezeki yang seharusnya untuknya telah menjadi rezeki orang lain. Mungkin kita sering mendengar ya kata yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak tertukar. Kalau itu rezeki saya, pasti tidak akan menjadi milik orang lain. Namun malam ini saya katakan bahwa jika kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka rezeki itu akan tertukar. Rezeki yang seharusnya menjadi milik kita akan menjadi milik orang lain apabila kita tidak memiliki hikmat dalam menggunakan waktu. Jadi teman-teman, marilah kita memiliki hikmat, jangan sampai kita terlambat.
Orang lain bangun pagi-pagi, sementara kita bangun siang. Ketika orang lain bekerja, kita masih tidur. Nah, ketika orang lain istirahat dalam pekerjaannya, kita baru bekerja. Dia tidak ada hasilnya, dia tidak akan memberikan hasil yang baik. Sehingga akhirnya rezeki yang seharusnya menjadi milik kita akan menjadi milik orang lain. Waktu itu sudah tidak bisa diputar lagi, meskipun kita memutarnya pun dia akan terus berjalan. Jadi waktu itu tidak bisa kembalikan, dan kita tidak bisa mengembalikan waktu ke belakang. Seperti istilah yang sering kita dengarkan, time is money. Waktu itu adalah uang. Jadi waktu itu sangat berharga teman-teman. Jangan sampai waktu-waktu kita dalam menjalani hari-hari hidup kita gunakan dengan sia-sia. Namun di sini marilah kita belajar untuk kita melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jangan menunda-nunda. Jangan berpikir bahwa masih ada waktu nanti, tunggu sebentar lah, saya tidur dulu, nanti pekerjaannya saya kerjakan. Melalui poin ini, kita diajarkan supaya kita jangan menunda-nunda pekerjaan, supaya kita jangan menunda-nunda waktu di dalam melakukan pekerjaan kita. Jadi selagi kita masih kuat, kita masih memiliki tenaga yang energik, marilah kita melayani, marilah kita bekerja, sebelum masa tua menghampiri kita dan sakit kita. Ketika kita sudah tua nanti, kita pasti merindukan masa-masa muda. Kita pasti merindukan masa-masa ketika kita muda dulu, ketika kita masih kuat. Kita rindu melakukan banyak hal. Kita rindu masa-masa muda yang dulu, tapi terlambat. Karena ketika sudah masa tua, yang kita alami pasti sakit-sakitan. Jadi akhirnya waktu yang kita gunakan pun sudah tidak efektif. Waktu kita terbuang hanya untuk berbaring karena sakit. Jadi di sini Tuhan mau supaya kita melayani Dia dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk terus melayani Dia dengan baik. Mari kita mempergunakan waktu yang kita miliki untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan tentunya biarlah setiap waktu yang kita miliki harus kita isi dengan kasih. Mengasihi orang lain tanpa pamrih. Karena teman-teman, orang yang hidup di dalam didikan Tuhan adalah orang yang memiliki hikmah dalam menggunakan waktu. Seperti kata firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Jadi hari-hari ini dapat kita rasakan sendiri ya, bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi. Mungkin bisa dikatakan ya, tanda-tanda akhir zaman sudah mulai muncul. Jadi jangan sampai terlambat dan kita sampai menunda-nunda waktu sebelum kedatangan Tuhan itu datang. Dan marilah kita mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk terus bekerja, berkarya di ladangnya Tuhan. Poin yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu orang yang hidup dalam didikan Tuhan adalah orang yang berhikmat di dalam berkata-kata. Nanti dapat kita baca sendiri ya di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nah, dalam ayat ini dia mengatakan bahwa perkataan orang berhikmat itu menarik. Kenapa perkataan orang berhikmat itu menarik? Karena perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang membangun, perkataan positif, perkataan penuh kasih, dan juga penuh dengan kedamaian. Tidak seperti orang bodoh ataupun orang bebal. Perkataan orang bodoh ataupun orang bebal itu, perkataannya adalah perkataan yang penuh dengan tipu muslihat. Perkataannya penuh dengan kebohongan, penghinaan, ejekan, dan lain sebagainya. Sehingga di sini dia mengatakan, sehingga perkataannya mencelakakan dirinya dan juga orang lain. Itulah perkataan orang bebal. Sangat jauh berbeda dengan perkataan orang berhikmat. Sehingga di ayat yang ke-12, tadi ayat yang terakhir di situ dikatakan, kata-katanya menelannya sendiri. Itulah perkataan orang bodoh. Kalau akhir-akhir ini mungkin kita sering kali mendengar gosip-gosip di TV tentang artis ya.
Banyak artis yang suka menghina, menjelekkan sesamanya artis. Sehingga tidak asing lagi kalau banyak di antara mereka yang karena perkataan mereka dikenakan sanksi, dihukum lah, dipenjara lah, dan lain sebagainya. Jadi perkataan itu harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Karena banyak orang karena perkataannya, karena ucapannya, dia dikenakan sanksi. Menderita karena kata-katanya. Seperti istilah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Jadi hati-hatilah dalam berkata-kata. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Dari perkataan kita itulah kelihatan siapa kita yang sebenarnya. Untuk itu, kita harus berhati-hati di dalam berbicara. Jangan sampai setiap ucapan, perkataan yang keluar dari mulut kita ini menyakiti orang lain. Seringkali juga kita dengar bahwa setiap ucapan kita adalah doa. Jadi hati-hatilah dalam berkata-kata. Hati-hatilah dalam berbicara, kita harus memiliki hikmat agar setiap perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu marilah kita hidup di dalam didikan Tuhan, sehingga kita berhikmat di dalam berkata-kata. Poin yang keempat, mengapa kita harus hidup di dalam didikan Tuhan? Karena orang yang hidup dalam didikan Tuhan adalah orang yang berhikmat dalam menentukan arah hidupnya. Di ayat yang ke-15 ya. Di situ dia berkata, jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Saya rasa jalan menuju ke kota sekarang itu sangat lebar. Tidak seperti dulu kalau kita mau ke kota, harus melewati jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan pepohonan, jalan yang sepi, dan lain sebagainya. Namun sekarang kalau kita lihat jalan ke kota udah lebar ya, udah luas. Bahkan ada penunjuk arahnya. Kalau dulu tidak ada penunjuk arah, kalau kita tidak tahu jalan ke kota ya tersesatlah sudah. Apalagi sekarang, kalau kita mau ke kota A, mau ke kota B, sudah ada penunjuk arahnya. Kalau ke kota A harus lewat jalan mana, kalau ke kota B harus lewat jalan mana. Tetapi di ayat ini, di sini dia katakan bahwa orang bebal ataupun orang bodoh tidak tahu arah ke kota. Padahal sudah ada penunjuk arahnya, namun masih tidak tahu jalan ke kota itu harus menuju jalan yang mana. Jadi di sini dapat kita bayangkan ya betapa bodohnya orang bebal ini, karena sudah ada penunjuk arah masih tidak tahu dia harus melewati jalan yang mana ketika dia mau ke kota. Jadi teman-teman di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa orang yang bebal, orang yang bodoh itu yaitu orang yang sudah, orang bebal atau orang bodoh itu merupakan orang yang sudah tahu salah, namun dia tak melakukan kesalahan itu. Sementara ia sudah tahu itu benar, tapi ia tidak melakukannya. Jadi orang bebal itu seperti itu. Dia sudah tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah, apa yang dia lakukan itu tidak benar, namun dia masih melakukannya, dia masih kekeh melakukan hal-hal yang tidak baik. Sementara dia sudah tahu kalau apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak baik. Sementara hal yang baik tidak dia lakukan. Dia tahu kalau yang baik yang dia lakukan itu baik, namun dia tidak melakukannya. Dia lebih memilih melakukan hal-hal yang jahat daripada hal-hal yang baik. Nah, dalam firman Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus adalah merupakan jalan satu-satunya untuk kita menuju keselamatan. Saya rasa semua orang tahu kalau satu-satunya jalan menuju keselamatan itu yaitu melalui Yesus Kristus. Namun mereka hanya sekedar tahu aja. Ya, sekedar tahu. Tapi mereka tidak mau hidup di dalamnya. Seperti itulah orang bebal, hanya sekedar tahu tapi tidak mau hidup di dalamnya. Jadi teman-teman jangan sampai kita tidak tahu jalan menuju ke
kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dialah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal itu. Mungkin tidak masalah kalau kita tidak tahu jalan ke kota, apalagi kalau kita pendatang baru di suatu tempat. Ya, mungkin bisa dimaklumi lah kalau kita tidak mengerti jalan ke kota meskipun ada penunjuk arah. Tapi jangan sampai kita tidak tahu jalan menuju kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri sudah berkata bahwa dialah jalan menuju kehidupan yang kekal itu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kesimpulan pada renungan kita malam hari ini, marilah kita hidup di dalam didikannya Tuhan, karena ketika kita hidup dalam didikan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Berhikmat di dalam bekerja, berhikmat di dalam berkata-kata, kita akan menjadi orang yang berhikmat dalam menggunakan waktu, dan juga dalam menentukan arah hidup kita bersama Tuhan. Demikian renungan singkat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena malam ini Engkau mengajarkan kami untuk hidup di dalam didikan Tuhan. Karena hidup dalam didikan Tuhan itu menuju pada kehidupan. Ketika kami mencintai didikan Tuhan, maka kehidupan kami akan diberkati. Ajarlah kami untuk tetap hidup di dalam pengajaran-pengajaran dan didikan-Mu, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang memiliki hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil, menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Dan sekarang kita mau masuk ke acara selanjutnya, doa syafaat. Kami serahkan kepada saudara kami Arianus untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Kami persilahkan. Start dulu ya. Saya sengaja matikan kameranya karena soalnya jaringan saya kurang bagus di sini. Jadi takutnya nanti kalau saya tutup mata, terus tiba-tiba keluar. Oke, baik. Saatnya kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Seperti biasa. Jadi kalau ada yang perlu kita doakan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, dari saya, Shalom. 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 Saya minta pokok doa teman-teman. Ini kita Shalom. Saat ini saya lagi bergumul teman-teman. Di mana saat ini adik saya namanya Rahmat. Sekarang itu dia lagi di Semarang. Kalau dikatakan adik saya ya ini sekarang itu mulai nggak bisa dibilangin. Dan saya pernah sampaikan dan minta pokok doa juga kepada teman-teman. Dan saat ini adik saya itu makin jadi-jadi sifatnya. Bahkan HP-nya sendiri dia pecahkan seperti itu. Dan sedangkan sekarang dia itu kerja di koperasi ya, tapi saya nggak tahu kenapa, masalahnya seperti apa, dan saya belum tahu. Sampai-sampai itu adik saya yang ada bersama-sama dengan dia itu menangis karena perilakunya gitu loh. Dan bahkan kemarin bapak saya juga sempat ya menangis nih karena keadaannya. Bahkan semua keluarga, temannya juga di sana sudah memberikan nasihat ke dia, namun tidak berfaedah sama sekali. Dan oleh karena itu, hanya doalah yang bisa kami utarakan saat ini. Dan kami memohon juga kepada teman-teman supaya mendoakan adik saya ini, supaya ada perubahan gitu. Supaya ada Roh Kudus yang menyentuh hatinya seperti itu. Karena kalau secara manusia kami tidak mampu gitu loh. Karena udah berapa kali, bahkan saya itu memberikan waktu sampai berapa jam saya nasihati dia. Dan bahkan saya maksudnya kasih firman Tuhan, tapi tidak masuk akal teman-teman menurutnya.
saya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya memang hanya iyakan, tapi tidak ada tindakan. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi doakan supaya adik saya ini berubah menjadi anak yang lebih baik dan juga dijauhkan dari pergaulan yang tidak menyenangkan, dan juga doakan perjalanannya dalam setiap mengendarai kendaraan karena dia tidak hati-hati. Dia tahu aja kan kalau anak-anak muda kalau bawa motor gimana, dan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, istilahnya seperti itu teman-teman. Dan juga berdoa untuk masa-masa terakhir praktik saya, karena detik-detik terakhir dan saya tahu banyak sekali hambatan dan halangan yang mungkin akan saya rintangin ke depan ini, dan bahkan saat ini dana yang masih belum saya maksudnya masih saya butuhkan. Doakan supaya ada orang lain yang bisa menolong, Isan, seperti itu ya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih atas pokok-pokok doanya, Kak. Saya percaya itu memang kalau secara manusia memang begitulah sifat-sifat kemanusiaan, kurang menguasai diri. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengubah setiap sikap hati orang. Apakah ada lagi dari teman-teman? Ya, salam dari saya, Bang. Tolong doakan untuk untuk anak kami, anak saudara kami atau keponakan yang besoknya itu mau menikah di Medan. Jadi minta dukungan dari teman-teman, semoga acaranya besok itu boleh berjalan dengan baik dan jauh dari segala gangguan dan halangan, dan juga kesehatan saya dan juga masa praktek di teman ini semoga sampai lulus. Itu saja, terima kasih. Terima kasih buat pokok-pokok doanya, biarlah semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, masih ada lagi? Sebagai pokok doa pertama saya, Kak, dari Lestari Baru, tolong doakan Lestari, minta dukungan doa dari teman-teman semua juga. Saya ini lagi pergumulan judulnya sudah dapat sih, tapi masih belum ngasih token dosennya atau pembimbingnya gitu. Jadi yang mudah-mudahan nanti judul saya ini sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Apakah suara saya kedengaran? Oke, ya kedengaran. Judul skripsi ya? Ya, betul sekali. Dan yang kedua, teman-teman tolong doakan bapak saya, di mana mulai hari Minggu ini bapak saya pindah mimbar begitu. Kan bapak saya gembala sidang di gereja kami di GBI. Sekarang hari Minggu ini dia pindah mimbar di di Hili sebuah nggak tahu saya. Yang penting dia pindah mimbar. Jadi semoga di tempat pelayanan yang baru ya semakin diberkati lah ya pelayanannya di sana. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menolong dan selalu menyertai sepanjang minggu ini, sepanjang hari-hari kami. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah mencukupi segala sesuatu atau keperluan dan kebutuhan kami. Dan kami percaya itu Tuhan semuanya datang dari Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami telah bersekutu bersama, kami telah mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya bukan sekedar hadir, kebetulan hadir, hanya ingin hadir atau bagaimana, tetapi kami yakin dan percaya biarlah Tuhan yang memimpin terus kami di kemudian hari supaya kami bersekutu dengan ada tujuan, dengan untuk menikmati rencanamu dan berespon rencanamu maupun panggilan kami maupun dalam pelayanan kami. Saat ini juga Tuhan kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kami yakin percaya Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi suatu terang bagi kehidupan kami, karena firman-Mu ya Tuhan selalu menguatkan kami, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami di saat kami tersesat, di saat kami
bergumul dalam masalah, tapi kami yakin percaya firman yang selalu memberikan jalan keluar di saat maupun dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur juga Tuhan buat kesempatan ini. Kami sangat bersyukur semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami boleh mengawali, kami boleh mendengar, kami boleh beribadah bersama, bersukacita bersama, dan sampai pada saat ini kami boleh mengucapkan setiap isi hati kami terhadap Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur semuanya itu oleh karena rencana Tuhan, walaupun ibadah kami ini hanya secara virtual, dan semuanya itu bukan karena kehebatan dan kemampuan, dan semuanya itu oleh karena Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami ini Tuhan yang sedang dalam keadaan masalah, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar bangsa dan negara kami ini bisa merasakan kedamaian dan merasakan sukacita, walaupun masalah-masalah yang telah terjadi Tuhan Yesus. Tuhan tahu sendiri di mana bangsa dan negara kami terjadi suatu musibah yang begitu dipergumulin oleh banyak orang. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah bangsa dan negara kami ini terpulihkan. Jambalah bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Biarlah bangsa dan negara kami ini bisa terpulih dan bisa ekonomi pulih kembali. Dan begitu bencana-bencana yang sudah begitu rupa, begitu mengaumi kami, kebanjiran, longsor, dan di mana-mana Tuhan Yesus, bahkan masalah-masalah viral Tuhan, di mana saat pertama kalinya yang saudara kami yang sudah menghina Nias, dan kami yakin dan percaya juga itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya itu terjadi kedamaian, biarlah masalah itu tidak terbesar-besar dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Saudara kami Kota Sinaga, berkatikan hidupnya Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan dan dosa, dan begitu juga khusus buat Nias kami, berikan kesatuan hati dan pikiran untuk saling mendorong, untuk saling meyakini dan meyakini Engkau juga Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Begitu juga para presiden kami maupun yang tertinggi maupun terbawah, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau pimpin sesuai rencana-Mu, dan apapun juga tugas-tugas dan keharusan dan kewajiban mereka boleh mereka laksanakan dengan baik, dengan sesuai tuntunan ya Tuhan Yesus. Begitu juga gereja-gereja Tuhan Yesus dimanapun berada, dan kiranya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu, dan kiranya Engkau jaga, biarlah tempat persekutuan perkumpulan orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah gereja dimanapun berada bertambah jiwa dan bertumbuh makin hari oleh karena keseruan mereka. Begitu juga Tuhan, gembala-gembala, dan berkati pelayanan mereka beserta rekan-rekannya Tuhan Yesus. Apapun tanggung jawab dalam setiap tata ibadah, kegiatan ibadah, kiranya semuanya itu bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Berikanlah kekuatan dan kesehatan, semangat yang luar biasa dari Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya buat saudara Rahmat yang sedang berada di Semarang. Biarlah pertolongan Tuhan yang memimpin hidupnya, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus yang bekerja. Berikan kesadaran dan kerendahan hati Tuhan Yesus. Dalam masa-masa mudanya ini Tuhan, berikanlah dia kesabaran dan kerendahan hati dalam menghadapi masalah apapun situasi pergumulan yang dia hadapi Tuhan Yesus, sehingga tidak menjadi beban. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai apa yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, biarlah rencana-Mu yang harus bekerja dalam hidupnya Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depannya hanya ada di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada penyembuhan. Sekalipun sikap kami begitu keras, Tuhan mampu mengubahnya. Seperti saudara kami Rahmat itu Tuhan Yesus yang berada di Semarang, yang begitu jauh dari orang tua. Demikian juga Tuhan buat saudara kami Gusman, di mana anak atau saudara keponakannya yang akan menikah. Kami sangat bersyukur itu semua oleh karena anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan biarlah acara pernikahannya Tuhan Yesus di waktu harinya boleh berjalan dengan baik. Biarlah kuasa-Mu terjadi sukacita. Dan kami yakin dan percaya dalam setiap pernikahan tentunya ada perjanjian Tuhan Yesus. Dan biarlah menjadi keluarga yang luar biasa nantinya. Dan begitu pada umumnya, biarlah acara ini nanti berjalan dengan baik tanpa kendala apapun. Berkatilah keponakan saudara kami Gusman ini, Bu Dode, ataupun saudaranya, berkati
Begitu juga keluarganya, berkati segala pergumulan maupun kebutuhan, usaha dan pekerjaan sekalipun yang Tuhan Yesus yang telah Kau percayakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang mencukupi dan kiranya Kau memberkati. Dan begitu juga Tuhan Yesus, untuk saudari kami Lesta Walugu, Tuhan tahu sendiri dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Setiap kami mempunyai pergumulan, kami berdoa Tuhan buat saudari kami Lesta Walugu ini. Kiranya pergumulannya Tuhan tidak menjadi penghalang buat semangatnya, dan kiranya Engkau berkati pergumulannya Tuhan Yesus, apapun yang dia inginkan, apapun masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan tolong biarlah rencana-Mu yang terjadi saja Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan yang dia sedang digumuli Tuhan, di mana judul skripsinya, dan kiranya Engkau yang buka jalan, dan kiranya Engkau tuntun. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tujuan-Mu tidak sia-sia, rencana-Mu tidak sia-sia Tuhan. Begitu juga seorang Bapak ya Tuhan Yesus yang sudah menggembalakan, yang telah Engkau utus, yang menjadi gembala, dan kiranya Engkau terus berkati, beri semangat, beri kemampuan, umur yang panjang Bapak saudara kami Lesta Walugu ini, dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Berkati pelayanannya yang telah Kau percayakan kepada Tuhan Yesus, keluarga, bahkan saudara isi rumah semua Tuhan Yesus berkati. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi keluarga yang membawa damai. Begitu juga saudari kami Evriani dulu, di mana di semester ini yang akan muncul proposal, dan kiranya Engkau berkati juga itu Tuhan, berilah kelancaran, dan kiranya setiap tanggung jawab pada judulnya boleh dia bertanggung jawab dengan kebenaran, dengan sesuai kehendak Tuhan Yesus. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati perkuliahannya, masa depannya pada masa mudanya ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya menjadi anak yang luar biasa dalam pelayanan, menjadi berkat bagi semua orang, dan kiranya juga Kau berkati saudara-saudaranya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Begitu juga usaha dan pekerjaan, kiranya Kau berkati, jauhi dari segala bahaya, dari segala penyakit. Kiranya panjang umur hanya di dalam tangan Tuhan buat keluarga saudari kami Evriani dulu di Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pokok doa kami yang kami naikkan. Kami rindu dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan mengabulkan yang tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Berkati kami semua yang sudah hadir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.